apa? Bully itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara kelompok atau enggak, dalam bentuk verbal, emosional, atau psikologis, yang bertujuan untuk bikin orang tuh sakit hati. Jadi kita nggak boleh bully, jangan bully ya. Nah, tadi kan pengertian bully udah nih. Sekarang aku bakalan ngasih tahu apa saja sih dampak dari bully tersebut. Jadi, dampak dari bully tersebut itu si korban akan mengalami gangguan mental, misalnya depresi, capek, tidak percaya diri, atau sulit untuk tidur nyenyak. Yang lebih parahnya lagi, si korban bisa menyakiti dirinya sendiri, seperti bunuh diri atau juga menggunakan obat-obat terlarang. Jadi, itu termasuk dampak dari bully tersebut. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang dan apa saja sanksinya bagi orang yang melakukan bullying. Pada pasal 80 pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014. Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ternyata bully itu juga bertentangan loh dengan Pancasila dan agama. Kenapa? Karena dalam agama kita tidak boleh melakukan bully. Karena bully itu merupakan salah satu perbuatan kekerasan dan tidak baik. Begitu juga semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu, untuk semua remaja generasi penerus bangsa, janganlah melakukan bully karena bully merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Dan dalam Pancasila juga bully itu tidaklah boleh dilakukan oleh siapapun karena melanggar aturan dan semboyan negara kita. Terima kasih. Bentuk bully tidak hanya dalam bentuk verbal saja, bisa juga dalam bentuk kata-kata, yaitu menghina, mengejek, menjelekkan teman, dengan kata-kata mengatakan apa kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dan bullying itu dapat dicegah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah bullying. Yang pertama, kalian harus melakukan dan menunjukkan prestasi dalam diri kalian. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Maksudnya pertemanan dengan banyak orang. Jika kalian dibullying agar dapat dibela oleh teman-teman kalian. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kalian. Agar diri kalian percaya dan tidak gampang dibullying oleh orang tersebut. Yang keempat, tidak terpancing emosi dan tidak melawan kepada orang lain jika melakukan bullying. Yang kelima, jadikan bullying sebagai penyemangat untuk diri kalian sukses nanti. Yang keenam, jangan pernah kalian menunjukkan rasa takut ataupun rasa sedih di dalam diri kalian. Adik-adik tahu nggak bully itu apa? Tidak. Bully itu membeda-bedakan teman. Jadi kita di sini nggak boleh membeda-bedakan teman, nggak boleh milih-milih teman, karena kita itu semua sama. Dalam semboyan kita kan ada tuh Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan teman, maupun dia sukunya apa, kita nggak boleh membeda-bedakan. Coba adik sebutin Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh ketuhanan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pas kamu lihat teman kamu dibully, ada nggak inisiatif kamu buat nolongin dia? Kalau nolongin inisiatif sih ada, tapi karena gimana ya, pembulian ini kan bersifat yang agak sadis gitu, kekerasan ya. Jadi takutnya nanti setelah mereka siap membuli si A, nanti kita pula yang kena imbasnya. Kena imbasnya. Jadi agak sedikit takut sih bantu mereka. Seharusnya kamu nggak boleh takut dan kamu harus juga berani gitu. Kamu harus nolongin teman kamu yang kena bully, karena sebagaimana kita tahu dampak bully itu sangat besar. Dia tuh bisa stres, depresi, bahkan dia bisa melukai dirinya sendiri.
Jadi apabila kamu misalnya nggak sanggup nih sendirian buat ngadapin pelaku bulinya, kamu bisa ngajak orang lain untuk bantuin dia gitu. Jadi bagaimana sih perasaan kamu kalau dibully? Perasaan aku kalau misalnya ada yang ngebully, yang pertama sih sedih ya, terus juga kesel. Soalnya kalau kita dibully kan berarti kita nggak dihargai. Sementara kita udah dari kecil udah memiliki hak asasi manusia yang gunanya itu untuk dihargai sama manusia-manusia lain. Dampak kesehatan pada korban bully, yaitu bisa mengalami cedera fisik, gangguan mental, gangguan emosi, bahkan bisa berujung kematian. Korban bully berpotensi terhadap gangguan kesehatan mental, ya, sakit kepala dalam jangka panjang, dan merusak kepercayaan diri pada korban. Tahu bully nggak? Tahu kak. Kamu tahu nggak penyebab bully apa aja? Biasanya sih karena masalah keluarga. Nah yang kamu bilang itu udah benar. Jadi aku bakalan nyampein ke kamu penyebab bully itu apa aja. Yang pertama ada karena perbedaan ras, terus ada karena perbedaan fisik. Nah kalau di kalangan remaja penyebab bully itu terjadi karena perbedaan fisik. Anak ini sangat berbeda dengan anak lain. Jadi karena terjadinya bully dari si pelaku, korban akan merasa sikap mentalnya jadi melemah. Oleh karena itu bully tersebut tidak baik untuk dilakukan. Gitu. Bully itu tidak boleh dilakukan kepada seseorang maupun teman maupun orang lain. Karena jika kita melakukan bully akan mengakibatkan dampak kepada seseorang tersebut seperti mentalnya yang jadi lemah maupun trauma maupun ia bisa mencelakai fisiknya tersendiri. Kepada pemilik toko, bagaimana cara Anda menjelaskan sikap yang harus dilakukan terhadap kasus bullying ini? Kalau menurut saya, ya gak usah dimasukin ke dalam hati ya. Anggap aja canda lepas lagi nongkrong. Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda dibully oleh teman Anda? Perasaan sakit hati sih ada sih, tapi ya mau gimana lagi kan. Namanya juga teman, asalkan jangan orang tua saya aja yang hina. Pertanyaan terakhir dari saya ialah, jika teman Anda dibully oleh orang lain, bagaimanakah pertolongan pertama yang harus Anda lakukan? Ya, pertolongan pertama yang saya akan lakukan ya berbicara terhadap pelaku. Apa yang dia katakan itu adalah hal yang tidak benar, dan juga membahayakannya. Kalau bisa kita memberi dukungan atau support yang bisa menenangkan hatinya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bully adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, baik itu dalam bentuk verbal, psikologis, maupun emosional, serta juga dalam bentuk fisik. Dan selanjutnya, dampak yang ditimbulkan oleh bully ini sangat besar, terutama pada kesehatan. Dia bisa cedera fisik, gangguan emosi, dan bahkan bisa lebih parahnya berujung kepada kematian. Bentuk dari bullying ini ada beberapa macam. Yang pertama, bullying fisik. Contohnya seperti diludahi, ditendang, dan dipukul. Yang kedua, ada bullying verbal. Contohnya seperti dikata-katain, dihina, dan dicela. Yang ketiga, ada bullying sosial. Contohnya seperti menyebarkan rumor ataupun gosip yang belum jelas kebenarannya dan menghasut untuk menjauhi seseorang. Yang keempat, ada cyberbullying, yaitu bullying yang sedang marak-maraknya terjadi pada saat-saat sekarang ini di sosial media. Pencegahan bullying dapat dicegah dengan cara yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, bisa dicegah dengan cara jangan pernah tunjukkan rasa takut ataupun sedih. Selanjutnya, laporkan kepada pihak yang berwajib dan tumbuhkan rasa percaya diri. Pesan untuk para korban bully, kamu adalah kamu, bukan orang lain. Hidupmu pun demikian. Kamu pasti tidak ingin orang lain, termasuk netizen, menyetir hidupmu untuk menjadi ini dan itu. Mereka bukan Tuhan yang menciptakan
dan bukan mereka yang memberi rezeki. Jadi, mereka tidak berhak apapun di dalam dirimu. So, apapun bentuk bulian orang lain terhadap kamu, jangan sampai kamu mengubah dirimu. Be yourself, karena yang kamu butuhkan bukan seberapa banyak orang lain menyukaimu, tetapi seberapa nyaman kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan buat para pelaku bully, jangan pernah menghakimi orang lain dan jangan pernah memandang rendah orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan seseorang ke depannya. Dan belum tentu juga kita sebaik orang yang kita bully. And stop bullying, no one deserve to feel worthless. Rebecca Black. Thank you. Say no to bullying. Say no to bullying. Say no to bullying.